dapat monitoring untuk instalasinya, teman-teman. Seperti yang sudah diketahui gitu ya. Biasanya saya juga update gitu ya terkait progres instalasinya per hari. Dan memang sampai bulan Maret di 2002 April sorry, di bulan April 2023 ini belum achieve sampai 100% gitu. Dikarenakan terakhir di awal Januari kemarin memang ada lisensi terbaru ya, sehingga kita mempunyai target lagi untuk melakukan pengecekan ataupun penginstalan di PC atau laptop yang belum terinstall Kaspersky Corpora. Nah, sebelum evaluasi ke arah sana, saya izin untuk awareness atau reminders lagi gitu ya, khususnya kepada rekan-rekan IT support yang baru join di PLN. Nah, ini materi yang tahun lalu sempat juga saya share terkait framework keamanan cyber atau kertas kerja gitu ya. Framework itu di antaranya ada salah satu tahapan yaitu protect. Jadi di framework yang direkomendasikan oleh National Institute of Standard Technology ini bahwa ada sebuah tahapan atau proses yaitu protect yang harus kita lakukan untuk melindungi data-data kita. Di salah satu itemnya adalah instalasi antivirus. Nah, kita coba berkenalan dengan antivirus yang ada di PLN. Arsitekturnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Jadi yang biasa teman-teman akses atau teman-teman install ini adalah di sebelah sini ya. Ada dua aplikasi yaitu Network Agent dan juga Network Agent ya, atau agen. Bebas penyebutannya, yang penting mengerti fungsinya apa gitu ya. Yang satu lagi adalah Kaspersky atau Kaspersky Endpoint Security atau CAS gitu ya. Nah, itu biasanya teman-teman instalkan di PC atau laptop pegawai. Jika installernya berupa package, itu hanya satu file uh, setup saja, itu sudah langsung otomatis terinstall dua aplikasi ini. Nah, itu jika installernya berupa package. Nah, jika installernya berupa standalone, nah itu biasanya teman-teman harus menginstal satu per satu. Nah, lebih detailnya lagi nanti saya akan jelaskan. Nah, di PLN sendiri, khususnya di operasional Kalimantan Timur dan Utara, itu SDI Kaltimra mengelola 5 KSC atau Kaspersky Security Center yang lokasinya itu ada di UID Kaltimra, UP3 Balikpapan, UP3 Samarinda, UP3 Berau, dan juga kantor UIP Kalbaktim. Nah, tahun lalu sebenarnya ada 6, namun di UP3 Bontang terakhir memang ada kendala di servernya sehingga user-user yang ada di sana dialihkan secara apa koneksi servernya ke unit induk Kaltimra. Nah, selain endpoint dan juga network agent, itu ada juga server KSC atau administration server. Nah, ini memang sampai saat ini dikelola oleh STI. Beberapa IT support yang ada di UP3 pun yang sudah sempat uh, melakukan backup gitu ya, itu sudah tahu di mana lokasinya gitu ya. Cuman memang secara penyetingan dan juga konfigurasi itu dihandle oleh STI Kaltimra. Teman-teman di UP3 biasanya bantu untuk backup ya, ataupun misalkan jika KSC-nya dalam kondisi disconnect ya. Kemudian juga ada SQL database di setiap masing-masing KSC, fungsinya untuk menyimpan segala log ataupun uh, data gitu ya, interaksi data yang terjadi di dalam server KSC tersebut. Nah, juga ada administration console, ini biasanya digunakan oleh admin, namun di Kaltimra ini sepertinya belum terlalu dimanfaatkan. Lanjut. Nah, ini penjelasannya satu persatu. Yang pertama tadi CAS atau Kaspersky Endpoint Security. Ini adalah aplikasi yang terinstall di masing-masing PC atau laptop, yang mana uh, itu berfungsi untuk antar muka sehingga kita bisa melakukan atau berinteraksi dengan policy task yang sudah disetting di server gitu.
Di sini pula kita bisa melakukan update license, update database, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada network agent. Ini pun wajib terinstall di PC atau laptop pegawai. Fungsinya untuk menghubungkan dengan administrator server maksudnya. Sehingga ketika ini tidak terinstall, maka endpoint yang terinstall di PC pegawai itu tidak akan terkoneksi dengan server gitu. Sehingga ketika ada update secara konfigurasi, policy, database, dan lain-lain itu tidak akan dapat update-annya gitu ya. Jadi cukup penting kedua aplikasi ini terinstall di masing-masing PC atau laptop pegawai. Kemudian ada juga tadi administration console, itu untuk antarmuka sistem manajemen ya. Biasanya admin atau administrator yang menggunakannya. Kemudian tadi ada administration server, ya semua policy, pengaturan task otomatis, update database itu semuanya diatur di sini. Kemudian ada juga tadi SQL database ya untuk menyimpan semua data. Lanjut. Nah, jika teman-teman coba cek di laptop atau PC yang sudah terinstall Kaspersky Corporate, itu ada yang namanya Kaspersky Security Center 11 Network Agent. Nah, ini adalah file atau aplikasi ya, aplikasi Network Agent yang terinstall di PC setiap pegawai, ini wajib ada, dan yang bawahnya itu ada endpoint. Nah, sebagai aplikasi antarmukanya ya. Jadi ini harus ada dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu gitu ya. Jika endpoint saja berarti ya tidak terkoneksi ke server. Jika misalkan terinstall net agent saja berarti tidak ada fungsi antivirus gitu terinstall di PC tersebut. Nah, ini untuk tampilan endpoint versi 11.11 yang terbaru, yang dimana di SDI Kaltimra gunakan ya. Sebenarnya versi terbaru ada lagi di 12.0, tapi kita masih gunakan versi terbaru di versi 11 ini, yaitu 11.11, karena memang KSC yang kita gunakan pun masih di versi 11 ya. Dan itu tidak masalah, karena memang masih lama juga full support dari Kaspersky-nya. Nah, sehingga teman-teman wajib juga memastikan nantinya di setiap PC atau laptop pegawai itu yang terinstall versi 11.11 atau 11.9 gitu. Karena itu adalah versi yang masih supportnya panjang, full support dari Kaspersky-nya sendiri gitu. Versi di bawah itu ada beberapa yang akan segera berakhir supportnya seperti 11.4 itu di 2023 pertengahan, dan 11.0 ke bawah itu sama sekali sudah tidak disupport gitu ya. Sehingga ketika itu masih digunakan khawatirnya ada kerentanan di situ gitu. Karena secara database itu tidak update. Nah, adapun manajemen tools di Kaspersky ini seperti task, itu fungsinya untuk mengelola tindakan awal yang jelas dan akhir yang logis. Task ini berbagai macam jenisnya, seperti yang wajibnya itu ada task scan secara otomatis, kemudian ada task update database secara otomatis, dan task-task lainnya. Kemudian ada policy. Policy ini digunakan untuk mengatur seperti misalkan password dari endpointnya, kemudian fitur-fitur apa saja yang diaktifkan, dan banyak lainnya gitu. Ini digunakan untuk admin, sepertinya teman-teman tidak perlu mendalami gitu ya lebih dalam, karena biasanya di endpoint itu sudah otomatis settingannya sesuai dengan yang kami setting gitu ya. Kemudian ada juga istilah grup, satu set komputer yang berbagi kebijakan,
kemudian ada selection, kumpulan komputer bersyarat yang berbagi properti umum. Nah, ini juga istilah-istilah yang ada di server ya. Nah, ini ada beberapa troubleshooting yang saya rangkum yang mungkin saja terjadi pada saat teman-teman melakukan proses instalasi di PC atau laptop pegawai. Yang pertama, case pertama itu jika ada error seperti ini kebetulan case-nya terjadi di endpoint versi 10 ya. Nah, ini ada bacaan checkpoint VPN client driver. Nah, itu ada solusinya kurang lebih seperti ini ya. Saya tidak akan praktekkan, ini saya hanya infokan, nanti materinya pun saya share, mana tahu ada case yang sama bisa dilihat kembali. Yang kedua, nah ini case yang kedua ini sering terjadi ketika menginstal installer package di PC atau laptop pegawai, error informasi errornya seperti ini, complete with error gitu. Jadi sebenarnya secara aplikasi endpoint dan NetAgent itu sudah terinstall, hanya saja ini tidak terkoneksi ke KSC-nya atau ke servernya. Nah, solusinya adalah dengan melakukan KL Mover. Nah, ini saya coba jelaskan agak sedikit detail karena ini biasanya diperlukan atau terjadi gitu ya di PC atau laptop pegawai. Nah, caranya itu teman-teman tinggal buka CMD, namun CMD-nya klik kanan set as administrator gitu ya. Setelah itu teman-teman lakukan cd slash agar ini ya direktorinya hanya atau mulai dari direktori C. Setelah itu ketikkan cd tanda kutip program file bla bla bla, kemudian enter, lanjut ketikkan cd Kaspersky Lab, kemudian enter, lanjut ketikkan cd spasi network agent, enter. Nah, setelah sampai ke directory ini, baru ketikkan KL mover spasi minus address spasi. Nah, ini isikan IP dari server KSC masing-masing. Misalkan contohnya di unit induk distribusi atau UID, ini kan tadi KSC IP-nya ini ya 10.3217. Nah, untuk teman-teman di UP3 silakan untuk menyesuaikan. Untuk unit-unit yang mungkin saja tidak terdapat KSC seperti tadi UP3 Bontang ataupun ULP, itu silahkan ditembakkan ke level di atasnya, satu level di atasnya. Misalkan kalau UP3 Bontang, satu level di atasnya kan UID ya. Nah, ini silakan tembakan ke IP-nya UID. Nah, untuk ULP misalkan ULP Balikpapan Selatan misalkan. Nah, karena di sana tidak ada server KSC, tembakan ke satu level di atasnya yaitu UP3 Balikpapan. 10.32.2215 misalkan. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, setelah diketik kemudian enter, jika berhasil ini seperti ini ya tampilannya. Oke, 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 oke. Operation has complete successful. Nah, setelah itu untuk mengecek apakah berhasil atau tidak, teman-teman masih di direktori yang sama ya di CMD, kemudian ketik klnag.hk.exe. Nah, setelah di enter itu akan muncul seperti ini. Coba cek di bagian administration server address apakah sudah mengarah ke IP KSC yang akan kita tuju. Seperti itu. Yaitu case yang kedua. Kemudian ini untuk case yang ketiga, jika muncul error seperti ini dengan apa ya informasi avp.exe proses. Nah, ini ada beberapa solusi ya yang bisa digunakan atau menjadi referensi teman-teman. Nah, ini biasanya case-nya jika pada saat instalasi itu ternyata OS-nya terinfeksi virus atau malware gitu. Biasanya itu harus melakukan beberapa action tambahan seperti yang direkomendasikan di slide berikut. Nah, sebenarnya rekomendasi dari kami memang bagusnya instalasi Kaspersky ini pada saat dari awal OS itu terinstall gitu ya, sehingga proteksinya sedari awal dan juga uh,
efeknya itu tidak berat terhadap PC atau laptopnya. Karena biasanya case dari setiap pegawai, kenapa kaspersky-nya berat? Karena memang banyak tas yang berjalan gitu. Kan secara policy endpoint itu sudah ada default ya, sudah ada settingan default dari pusat, yang mana tas-tas itu akan berjalan ketika ada indikasi misalkan malware atau misalkan indikasi lainnya. Nah, semakin banyak malware atau antivirus yang masuk, berarti tas-tasnya akan aktif sehingga memakan resource memory atau prosesor dari PC dan pegawai. Nah, itu yang mengakibatkan user itu nggak mau tuh menginstal Kaspersky gitu ya, karena jadi bikin lemot gitu. Nah, biasanya karena memang sudah terdapat virus duluan gitu, baru diinstal Kaspersky. Nah, idealnya memang dari awal gitu ya. Kemudian ini ada case 4, jika database are corrupted gitu ya, jika muncul error seperti itu, biasanya memang eh, lisensinya tidak aktif atau lisensinya sudah yang digunakan sudah tidak diperpanjang gitu, sehingga harus melakukan aktivasi lisensi lagi. Nah, kita langsung masuk ke poin utamanya, yaitu dari kami meminta teman-teman untuk terus memprogres proses instalasi Kaspersky Endpoint Security yang ada di unitnya masing-masing. Ini ada beberapa alasan kenapa harus dilakukan pengecekan pada setiap PC atau laptop kantor. Karena biasanya jika misalkan PC atau laptop tersebut sudah pernah diinstal Kaspersky, itu ada saja Kaspersky dengan versi yang sudah out of date gitu. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa Kaspersky ini akan terus update, dia akan terus mengeluarkan versi-versi terbaru sehingga butuh bantuan teman-teman untuk secara rutin gitu ya, secara periodik dilaksanakan pengecekan. Apakah versi dari Kaspersky user itu sudah menggunakan versi yang seharusnya atau belum? Nah, sebenarnya kami pun sudah melakukan apa ya, pengaturan tas otomatis gitu ya untuk update otomatis versi Kaspersky di KSC atau server masing-masing. Namun memang biasanya tidak 100% semua terupdate karena tergantung juga dari koneksi intranet dari masing-masing unit dan juga tergantung dari kondisi laptopnya apakah nyala atau tidak. Jika tidak nyala pada saat proses tas itu berjalan, ya pasti tidak akan terupdate secara otomatis gitu ya. Sehingga ya itu perlu dikunjungi atau dicek oleh teman-teman apakah versi dari Kaspersky-nya itu sudah update atau belum. Nah, jika misalkan menggunakan versi 11 di bawah versi 11.9, teman-teman solusinya bisa lakukan install standalone versi 11.9 atau 11.11. Itu nantinya akan menimpa versi yang lama gitu. Jika versinya 11.9 ke bawah ya, misalkan 11.4 nih sudah terinstall di PC pegawai. Nah, itu timpa aja pakai installer standalone versi 11.9 atau 11.11. Namun jika misalkan yang terinstall itu versi 10, 9 atau versi 6 misalkan, nah itu mau tidak mau harus di uninstall dulu, dan baik itu endpointnya ataupun net agennya, semua di uninstall, baru diinstal kembali. Installnya biar simpel menggunakan yang versi package. Seperti itu. Nah, pada saat proses uninstall biasanya ada kendala minta user dan password. Nah, nanti untuk user dan passwordnya bisa japri saya. Oke, yang kedua, lisensi lama sudah tidak diperpanjang. Solusinya adalah lakukan KL mover ke KSC atau update database. Jika masih belum bisa, di add key-nya manual. Jadi teman-teman masuk ke interface atau tampilan endpoint-nya, kemudian ada nanti uh, menu license, diklik, kemudian di attach file dari key terbarunya. Nah, key terbaru itu yang mana nanti japri juga ke saya, boleh. Tapi biasanya kalau misalkan koneksi intranet lancar, proses KL mover yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan itu sudah cukup. Tinggal setelah KL mover, teman-teman restart aja. Itu biasanya otomatis terupdate menggunakan key terbaru. Dan untuk poin 2 pun kita sudah melakukan tas otomatis ya untuk melakukan update. Namun ya itu tadi
ada beberapa yang pasti tidak berhasil sehingga teman-teman perlu lakukan cek ulang. Nah, untuk lisensi yang tidak diperpanjang atau tidak berhasil diperpanjang itu biasanya tidak terhitung sebagai pencapaian instalasi gitu. Jadi menginstal itu goals-nya itu tidak hanya menginstal tapi terinstall baik dan mendapatkan lisensi terbaru. Nah, itu baru dianggap sebagai terhitung gitu ya, sebagai menambah instalasi. Kemudian yang ketiga, case-nya kalau misalkan memang sama sekali tidak ada antivirus. Nah, solusinya download dan install versi package. Baik itu yang versi 11.9 atau 11.11. Nah, dengan versi package ini, itu nanti otomatis akan terinstall endpoint dan juga NetAgent-nya. Caranya pun gampang, tinggal next-next saja. Nah, untuk link installernya ini saya sudah sempat umumkan juga di grup IT support. Nah, mungkin saya ingin jelaskan yang tadi. Yang pertama, folder standalone. Ya, fungsinya ini installer terpisah antara endpoint dan NetAgent. Jadi kalau teman-teman buka, itu nanti ada folder lagi atau ada file yang terpisah, mana itu sebagai file installer endpoint dan juga mana itu yang sebagai installer NetAgent. Nah, itu di download aja sesuai kebutuhannya. Nah, untuk versi atau folder package ini itu hanya ada satu setup dengan satu versi, satu setup, satu file setup. Nah, itu sudah digabung ya endpoint dan juga NetAgent-nya. Jadi teman-teman nggak usah install 2 kali, lebih memudahkan. Seperti itu. Dan ini pun ada beberapa folder sesuai dengan unitnya. Sehingga setelah beres di install package itu sudah otomatis ditembakkan ke IP masing-masing server. Itu fungsinya. Kalau misalkan teman-teman dari UP3 Balikpapan pakai installernya UID Kaltimra, nanti pegawai UP3 Balikpapan nembakinnya ke UID Kaltimra. Sebenarnya tidak ada masalah sih, cuman agar mungkin beban dari usernya kita coba ini ya samakan atau kita coba bagi gitu ya. Nah, itu fungsinya salah satunya itu biar nggak terlalu berat. Lanjut untuk requirement-nya, sebenarnya dari Kaspersky itu spek dari PC yang bisa diinstal itu hanya memori 1 atau 2 GB udah cukup. Dan free space dari hard disk-nya itu 2 GB udah cukup. Prosesornya pun yang penting clock speed-nya 1 GHz itu sudah cukup juga gitu. Cuman ya itu tadi kenapa rata-rata user itu ngeluh gitu ya, nggak mau diinstal. Karena biasanya tasnya itu banyak yang jalan gitu ya. Salah satu indikasinya itu. Nah, untuk indikasi-indikasi lainnya biasanya memang speknya generasinya agak lama banget gitu ya. Jadi walaupun mungkin prosesornya udah 1 GHz, memorinya 2 GB, nah tetap lambat ya mungkin karena uh, apa ya terbagi dengan kebutuhan lain. Misalkan pada saat buka Excel dan program-program lain itu berbagi jadinya sharing dengan Kaspersky. Jadi baiknya ini adalah minimal requirement khusus untuk Kaspersky gitu kan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi lain ya ditambahkan lagi gitu. Jadi standarnya memang 4 sebenarnya. Jadi 2 GB untuk Kaspersky, 2 GB ya untuk aplikasi lainnya gitu kan. Terus prosesornya pun seperti itu. Nah, untuk OS-nya ini masih bisa terinstall dari Windows 7, 8, 8.1 dan 10. Bahkan yang 11 pun sudah bisa terinstall ya. Walaupun secara uh, support 7, 8, dan 8.1 itu sudah tidak di support lagi ya cara update-nya. Sehingga kami sih menyarankan jika masih ada PC-PC dengan OS seperti ini, itu di-upgrade saja ke Windows 10 atau 11 jika memungkinkan cara spek. Nah, ini untuk update terbaru per hari ini ada kenaikan. Ini dari 69,97% menjadi 72,41% ya, alhamdulillah bertambah untuk instalasi pegawai-pegawai yang ada di UID Kaltimra. Kemudian untuk UID KLT dari 96,92% menjadi 97,44%. Jadi alhamdulillah masih berprogres walaupun sedikit demi sedikit tidak masalah. Yang penting nanti mungkin targetnya kita coba di semester 1, mudah-mudahan bisa achieve di 100% ya teman-teman, di bulan Juni berarti. Mohon bantuannya intinya jika ada kendala ataupun misalkan ada biasanya masalah-masalah yang
timbul nggak cuma teknis tapi secara non teknis, misalkan dari user tidak berkenan gitu ya, atau tidak ya tidak mau untuk diinstal, silakan mungkin disampaikan atau dikonsultasikan saja dengan kami sehingga kita bisa coba cari solusi terbaik lah. Seperti itu, karena bagaimanapun seperti yang tadi dibahas di awal, framework keamanan jaringan adalah salah satu partnya itu instalasi antivirus gitu. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Jika ya ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi, silahkan. Mohon arahan juga dari Pak Iwan dan juga Mas Maul. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Maul, saya dulu ya. Mas. Ya. Mas Irfan. Baik. Mas Irfan, tadi ada yang pencapaian antivirus UID ya. Berapa tadi? 72 ya? Iya Pak, 72. Ada breakdown-nya, mana yang 72 itu mana saja? Breakdown-nya belum saya petakan Pak, tapi ada untuk setiap UP3 ataupun unit ya. Biasanya kita filter berdasarkan ini Pak, berdasarkan segmen IP, walaupun ada beberapa segmen IP yang belum standar Pak. Seperti misalkan 192, 168 gitu, kita masih belum bisa petakan. Itu masuknya ke unit mana gitu. Oke, saya butuh informasi ya dari teman-teman IT support. Kira-kira kendala apa yang dihadapi nih untuk instalasi antivirus ya? Silakan. Kadang ada di unit itu Pak, ini PC-nya itu RAM-nya nggak mendukung atau PC lama. Sebab kemarin yang case di Balikpapan Utara itu Pak, itu PC banyak yang masih Pentium sama memorinya masih 2 GB. Mau kita install Kaspersky susah juga. Sebab lambat sekali Pak kalau pakai Kaspersky. Oke, spek PC ya. Memang spek PC ini jadi isu ya. Nanti coba dikomunikasikan ya Mas Irfan, Mas Jul ya, ke teman-teman UP3 Balikpapan. Kalau perlu upgrade PC ini ya. Memang bukan hanya isu di Kaltimra, ini isu nasional, spek PC ini masih ada yang di bawah standar. Ya. Terima kasih Mas Amir ya. Ya Pak. Mungkin teman-teman yang lain. Siap. Yang lain ada? Atau mungkin masalah geografi, sulit jangkauan ke lokasi atau bagaimana gitu? Izin Pak Iwan, saya menanggapi Pak statement dari Mas Amir. Mungkin dan berlaku juga untuk teman-teman, memang kendala yang tadi itu udah kendala umum ya. Cuman kalau boleh saran mungkin kita bisa proof of concept gitu ya. Kalau secara requirement kan tadi sebenarnya kecil gitu ya, cuman 2 giga gitu kan. Free space-nya juga 2 giga, terus prosesornya cuma 1 GHz. Nah, dan secara teknologi ataupun versi kan ini terus dikembangkan. Mereka sih mengklaim semakin terbaru versi itu semakin ringan. 11.11 itu versi terbaru, di laptop saya sih ringan, mungkin karena speknya juga tinggi. Nah, kita mau coba proof of concept, misalkan ada satu PC yang memang berkenan dari user untuk diinstal ulang. Jadi mungkin strateginya, izin juga Pak Iwan, mohon arahan. Strateginya diinstal ulang dulu Windows-nya, kemudian baru diinstal Kaspersky-nya gitu, dengan versi terbaru 11.9 atau 11.11. Apakah ketika setelah diinstal ulang OS dan antivirus terbaru, versi terbaru itu masih ada isu-isu tersebut atau tidak? Karena indikasi lain juga bisa kemungkinannya karena banyak virus gitu ya, jadi tas-tasnya aktif, gitu. Sehingga 2 giga itu full digunakan oleh si Kaspersky. Jadi mereka bukan lagi bekerja sebagai penangkal, tapi bekerja sebagai pemadam kebakaran gitu. Kayak gitu sih mungkin kalau diizinkan. Ya, Mas Irfan mungkin dipetakan juga ya fitur-fitur standar yang harus diaktifkan di Kaspersky biar tidak memperberat kinerja PC-nya. Kan biasanya itu install pertama itu kan mungkin ada beberapa fitur yang sebenarnya tidak terlalu berguna ya. Jadi mungkin ya
silakan saja kalau mau di POC-kan dan dievaluasi fitur-fitur yang memang penting saja, ya. Itu Mas Irfan. Siapa? Nggak ada lagi yang lain ya? Berarti kendalanya PC itu ya, spek PC ya. Ya harapannya tadi ya, sesuai info dari silakan lanjut Mas Irfan, Mas Jul. Oke, baik, terima kasih Pak Iwan dan teman-teman atas diskusi dan pertanyaannya terkait implementasi dari antivirus korporat. Cek, halo, halo. Terdengar ya suara saya? Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya terkait materi yang dipaparkan oleh Mas Irfan. Karena saya lihat muka-mukanya agak lumayan tegang semua ya. Mungkin sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, kita ice breaking dulu sejenak ya. Dari kita adakan kuis gitu yang diikuti oleh rekan-rekan, yang dimana untuk pemenang kuisnya nanti berarti THR-nya cair hari ini gitu. Kalau yang kalah ya udah sabar aja sembari berdoa. Semoga bisa secepatnya cair. Oke, izin saya share screen. Kuisnya. Gimana? Sudah nampil? Belum Mas, Ini belum. dari hostnya yang di depan mungkin bisa share musik untuk mencairkan suasana. Cek. Ketik Rex pasti kuis ini. Monitor semua ya. Oke, kuisnya ini singkat aja nanti. Jadi peraturannya nanti saya tampilkan sesuai yang berisi pertanyaan dan langsung dijawab di kolom komentar. Nah, nanti yang penjawab paling cepat dan yang paling tepat itu yang kita anggap sebagai pemenangnya. Jadi semisal menjawab satu pertanyaan benar di pertanyaan pertama, punya nilai 1 poin. Dan akan kita jumlahkan di akhir nanti. Oke. Sudah siap ya? Ini gambarnya ada 4 ini. Among Us. Ini Mas Erwan, Mas Ade, Mas Adit, sama Chandra. Chandra yang biru. Oke. Karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Irfan ya, terkait Kaspersky. Jadi Kaspersky itu merupakan sebuah produk dari Kaspersky Lab, yaitu program antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab yang dirancang untuk melindungi pengguna dari malware. Adapun pertanyaannya adalah, nah tanggal berapakah CEO Kaspersky lahir? Oke, jawaban tercepat dan yang paling benar akan jadi mendapatkan 1 poin dari pertanyaan ini. Ya. Minta tolong ya teman-teman agar serius sedikit dalam menjawab karena tadi sudah effort gitu dari Mas Irfan susun materi, masa tidak disimak? Oke. Ya, tolong hargai saya. Jadi di sini yang dapat poin Mas Adit ya, jawaban yang paling benar, dan Mas Chandra ini jawaban yang paling serakah ini antara 1 sampai 31, dan pada maghrib mungkin memang benar jawaban Mas Fahri. Si Bapak Kaspersky ini lahir pada maghrib, tapi yang dimintakan tanggalnya ya. Itu. Jadi tolong dipahami pertanyaannya teman-teman. Nah, oke.
Lanjut ke pertanyaan yang kedua. LAN merupakan singkatan dari, ayo. Sampai tipe ya. Waduh, ini kalau salah kebangetan saya. Area network, tolong penulisannya yang benar. Chandra ganggu tadi. Gimana, Mas Adit? Chandra gangguin tadi Mas Jul. Keluar suara yang dia ya. Gedein aja volumenya biar aku dengar. Suara aku nggak keluar. Oke, apalagi nih jawabnya? Adit, wah, kecepatan tangan. Ya, jadi LAN itu merupakan lembaga administrasi negara yang dimana itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 57, yang mana susunan organisasi itu diatur dalam keputusan Perdana Menteri pada tahun itu. Itu ya. Jadi Bayang ada yang benar. ya, di pertanyaan kedua ini nggak ada yang benar. Nggak Ternyata salah sih Pak Jul. masih perlu banyak Wah, ini belajar tak gitu ya. lontong juga nih. Ya, Yang tadi ya, teman-teman. perlu upskilling kayaknya teman-teman ini terkait pengetahuan umum. Oke, lanjut ya, pertanyaan ketiga. Ya, nggak jauh-jauh lah dari LAN. Kabel LAN dengan tipe strike, seperti yang kita tahu itu gunanya untuk menghubungkan dua device yang berbeda, seperti antara PC ke switch, switch ke router, itu menggunakan kabel LAN strike. Adapun pertanyaannya adalah, sebutkan buah-buahan yang warnanya sama dengan urutan kabel LAN strike yang ke-6. Oke. Jawaban Yuk. tercepat. Warna apa? Yang keenam. Nah, oke, sudah ada jawaban yang tepat. Karena yang kita tahu bersama bahwa kabel strike yang ke-6 itu warna hijau ya. Nah, adapun di sini ada yang jawab mangga, tapi kan kita belum tahu ini mangganya mengkel atau gimana, atau udah busuk gitu kan, udah nggak warna hijau lagi. Jadi yang paling tepat mungkin di sini jawaban Mas Chandra ya, mangga hijau, gitu ya. Oke, bisa diterima Mas Chandra. Ya, oke. Kita bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin sering menemukan ya apa logo ini di mana-mana gitu ya kan. Jadi pertanyaannya tuliskan secara lengkap nama perusahaan dari anak perusahaan pilihan di atas. Wih, kayaknya Mas Chandra makin sore makin semangat nih ini. Sendi-sendinya makin terlatih. Ya, Simbi katanya. Oke, Peguntaka Cahaya Nusantara. PCN. Oke. Berarti yang jawab pertama tadi Mas Ardi ya. Oke, Mas Ardi. Oke, next pertanyaan selanjutnya. 10+. Oh, kepencet. Kehadiran Nikon sebagai anak perusahaan mengemban misi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, hal ini tidak hanya terbatas untuk penyediaan layanan yang handal, tapi juga kontribusi aktif untuk mengembangkan telekomunikasi yang ada di negara ini, yang skalanya nasional. Pertanyaannya adalah, berapa biaya berlangganan 50 MB untuk Indonesia? Itu ada salesnya tuh. Ada salesnya. Ayo,
Nah, untuk untuk Indonesia Timur ya, bukan Kalimantan. Brosur yang tampilin Mas Adi tadi kan Kalimantan. Masih ditunggu jawaban yang benar. Anu Mas, di blok Kaspersky websitenya. Nggak bisa buka. Empat 414. Ya mungkin tadi jawaban Mas Ri masih kurang tepat ya. Sedikit di angka 400-an ribu, tapi terlalu mahal. Oh, Ya, selamat kepada Mas Erwan Kusuma sudah menjawab dengan benar. Ya, jadi kalau misalnya nanti ini kayaknya nggak Dari ada yang sales SBU segitu oh, bukan. Beda SBU ini. Ini SBU Indonesia Timur. Ya, tadi kayaknya belum ada yang jawab 2 kali benar ya. Jadi kalau misalnya poinnya sama, home pimpa dulu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, keburu asar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kalimantan adalah wilayah tropis yang letaknya ada di wilayah Khatulistiwa. Nah, yang kita tahu itu ibu kota Kalimantan Timur itu adalah Samarinda. Jadi pertanyaannya adalah apa maskot yang menjadi ikon kota Samarinda? Oke, jawaban yang paling cepat dan paling tepat dipegang oleh Chandra. Chandra monitor, nggak pakai cheat kan? pakai chat GPT. Oh, pakai chat GPT, mantap. Oke, Sukmakam, betul. Nah, lanjut kita ke kuis tebak gambar. Oke. Ya, jadi ini tidak ada Bapaknya siapa itu? tidak ada pertanyaan, jadi mungkin nanti cuma sekedar clue aja. Jadi clue-nya ini makanan ya. Jadi makanan. Oh, Mas Gelar jawab POE. POE bukan makanan, Mas. Ini jenis makanan atau bisa dikatakan jajanan lah. Jajanan yang OT-OT. dan bisa kita jumpai di sekitar kita, apalagi kalau main di sekitaran Balikpapan itu banyak banget. Nah, sudah kita dapat jawaban yang betul dari Mas Aditya. Oke, Mas Adit, mungkin bisa dijelaskan kenapa ini bisa Salome gitu gambarnya? Mas Adit. Nebak aja Mas Jul. Betul sekalinya. Sah. Nah, jadi kan ini gambar pertama itu gambar shell ya, gambar shell, dan gambar kedua itu gambar om-om ya, dan ada huruf E terakhir. Jadi ini adalah gambar Salome. Oke, Mas Adit sudah dapatkan 2 poin. Oke, mungkin ini teman-teman yang lain kayaknya belum ada yang jawab benar ya. Oke, di pertanyaan terakhir mungkin. Jadi, oke, mungkin tadi temanya makanan, sekarang temanya IT lah. Oke, salah satu perangkat IT. Oke, ditunggu jawaban yang tepat, cepat, dan akurat. Masih dipimpin oleh Mas Chandra ini ya. Mas Chandra dan Mas Adit masih memimpin. jadi makin lapar. Tuh Mas Ade mukanya biasa aja. Ya.
rumit. Clue-nya apa clue? Nah, Clue-nya terkait IT. kita dapat jawaban yang paling tepat itu dari Mas Chandra. Selamat Mas Chandra, Anda mengumpulkan poin yang terbanyak hari ini dari teman-teman. Mungkin bisa Mas Chandra open cam dan menyampaikan penjelasan kenapa bisa sampai jawabannya kebelan. Mas Chandra? Yang gambar pertama nggak nyambung sih sebenarnya. Loh, Tadi mau bukan nyambungin terus kenapa mapelan dijawab? nggak masuk akal, sama petalan juga nggak masuk akal. Ih, Kabelan yang bener sih. ya, betul. Karena kita lihat di sini sebelah kiri itu ada kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ini adalah peta kabupaten. Dan ini di tengah-tengah ada El Rumi atau yang biasa akrab disapa El. Dan di tengahnya ada tanah luas atau yang dalam bahasa Inggris itu disebut sebuah land. Jadi ini bisa kita simpulkan sebagai kabelan. Oke, sudah kita dapatkan pemenangnya. Selamat kepada Mas Chandra, Mas Adit, Mas Ardi, dan Mas Erwan. Nanti di japri ke saya aja nomor rekeningnya sebagai reward dari pemenang dari kuis kita di sore hari ini. Oke, terima kasih atas atensinya rekan-rekan sekalian. Jadi sedikit penyampaian juga sebelum Lebaran nanti mungkin ada sedikit THR yang diberikan kepada rekan-rekan. Jadi yang semisal nomor rekening atau payroll-nya sudah ganti, tolong diinfokan ke saya. Oke. Mungkin sebelum saya tutup acara pada hari ini, berhubung waktu sudah mendekati sholat asar juga, ada yang ingin disampaikan dari Pak Iwan, Mas Maulana, Mas Irfan, sebelum ditutup. Cukup saya, Mas. Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mendekati hari Lebaran ini ya. Mungkin nanti saya minta tolong teman-teman beberapa mungkin atau mungkin semuanya untuk standby ya, jika dibutuhkan ya di menjelang hari Lebaran sampai setelah selesai Lebarannya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terus kemudian yang ketiga, sampaikan salam saya buat keluarga di rumah. Itu saja 3 poin dari saya. Terima kasih. Ya Pak. Waalaikumsalam. 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 Oke, baik. Karena tadi penyampaian dari Bapak Maulana sudah cukup, mungkin sudah bisa kita akhiri untuk sesi pertemuan kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada rekan-rekan sekalian yang menjalankan. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penyampaian. Baik, sampai ketemu kembali di pertemuan kita yang selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir Apa batin. semuanya? Mohon maaf lahir batin. Pak Amir, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Paman Pak Amir, Barakallah Paman Mohon Amir. maaf lahir batin. Ustaz Rey. Jangan serius-serius Om Amir. Om Amir, jangan tegang-tegang banget Om Amir.
Dapat bingkisan dia.